Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki juga mengaku menemukan banyak masalah usai memeriksa 3 hakim konstitusi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran etik di balik putusan syarat Capres-Cawapres. Dan hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yunia Harsari langsung dari gedung MK. Yunia, apa agenda sidang MKMK pada hari ini dan siapa saja yang akan menjalani pemeriksaan? Selamat siang Egan, sekitar 10 menit yang lalu baru saja usai bagian pertama dari sidang MKMK pada hari ini, yakni terkait dengan lanjutan pemeriksaan pendahuluan perkara untuk 5 laporan, termasuk 2 laporan baru. Yang ini ada laporan nomor 7 dari Perhimpunan Pemuda Mardani, lalu kemudian ada nomor 8 oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, lalu kemudian ada nomor 9 oleh Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, ada juga laporan nomor 19 oleh BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan juga nomor 20 dari Kantor Advokat Alam Syah Hanafiyah, yang menurut Ketua MKMK Jimli Asyidiki sebenarnya masih serupa dengan laporan-laporan sebelumnya yang sudah diterima oleh MKMK, yakni terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik atas putusan perkara nomor 90 yang kemudian diduga kuat melanggengkan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang kemudian bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Ada satu hal menarik yang tadi sempat di-highlight oleh Ketua MKMK Jimli Asyidiki dan itu dipaparkan oleh Perhimpunan Pemuda Mardani, yakni ada poin soal bagaimana isu integritas dari para hakim MK ini mengakibatkan adanya kritik secara luas dari publik atas institusi secara keseluruhan. Bahkan di dalam internal Mahkamah Konstitusi sendiri terjadi saling kritik antar hakim begitu, sehingga ini bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip kepantasan dan juga kesopanan yang seharusnya bisa dijaga atau tercermin dari setiap hakim Mahkamah Konstitusi yang nantinya bisa bermuara pada rasa hormat dan juga wibawa dari hakim dan juga institusi Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Nah, ini juga disebut oleh Jimli Asyidiki sebagai hal poin tambahan yang ditemukan menarik begitu selama persidangan berlangsung, setelah sebelumnya ada 2 poin yang juga dipaparkan oleh Jimli sebagai hal yang penting yang ditemukan di dalam proses persidangan, yakni terkait dengan bagaimana inkonsistensi kehadiran dari Anwar Usman yang dalam beberapa perkara tidak hadir, lalu kemudian ada perkara yang dihadiri dalam pembahasan perkara tersebut, salah satunya ada pembahasan perkara nomor 90 tadi, dan kemudian juga ada yang terkait dengan pembiaran karena ada diduga bahwa para hakim kemudian tidak mengingatkan Anwar Usman soal konflik kepentingan yang bisa saja terjadi. Nah, selain dari poin yang tadi di-highlight oleh Jimli Asyidiki, lalu kemudian ada juga poin-poin dugaan pelanggaran lainnya yang diajukan oleh para pelapor sebenarnya juga tidak jauh berbeda satu dengan yang lain, yakni juga masih terkait soal bagaimana inkonsistensi dari kehadiran Anwar Usman saat pembahasan perkara, lalu kemudian juga ada bagaimana kemudian Anwar Usman bisa membahas perkara yang belum diputus di forum publik pada 9 September 2023 di Universitas Islam Sultan Agung, dan kemudian ada juga yang mempertanyakan soal adanya penambahan klausa pada kalimat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, itu membuat terbuka kemungkinan pertanyaan terkait dengan kompetensi dari calon wakil presiden, yakni bisa saja misalnya tadi dipaparkan ada satu kepala daerah yang baru 1 jam menjabat lalu kemudian bisa meninggalkan jabatan tersebut untuk kemudian maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres mendatang, dan itu salah satu hal poin yang tadi diangkat oleh pelapor, dan untuk para pelapor keseluruhannya masih diberi kesempatan untuk kemudian menyusulkan begitu atau memberikan tambahan bukti-bukti keterangan tertulis sampai besok hari Jumat, sebelum nantinya akan ada putusan final yang diupayakan akan diambil begitu sebelum 8 November 2023. Nah, untuk bagian kedua dari sidang hari ini agendanya nanti siang akan ada pemeriksaan kepada 5 pihak, termasuk di dalamnya 3 hakim konstitusi yang lain yang belum diperiksa hingga saat ini, yakni Wahiduddin Adams, Danilius Mikvoh, dan Guntur Hamzah. Egan. Yunia, jika terbukti melanggar kode etik, apa sanksi bagi para hakim MK?
Tadi ada sejumlah sanksi yang kemudian diusulkan oleh para pelapor setelah kemudian memaparkan dugaan-dugaan pelanggaran etik kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada yang meminta kemudian pelanggaran sanksi administratif, dan juga ada yang menganggap bahwa apa yang sudah terjadi kemarin ini merupakan pelanggaran kode etik dengan kategori berat, karenanya harus diganjar dengan pemberhentian secara tidak hormat. Namun ini masih nantinya akan dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asyidiki sebelumnya, bahwa sebenarnya ada beberapa opsi Egan untuk sanksi, yakni ada 3. Yang pertama dapat berbentuk teguran, yang kedua peringatan, dan juga pemberhentian. Nah, ini semuanya sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. Nah, terkait dengan opsi pemberhentian sendiri, Egan, ini masih ada berbagai jenis, seperti itu bisa saja pemberhentian dengan tidak hormat, ada pemberhentian dengan hormat, dan juga ada pemberhentian bukan sebagai anggota Hakim Konstitusi. Ini khusus kepada Ketua MK Anwar Usman, namun hanya sebagai pemberhentian dalam posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun apabila para hakim konstitusi ini nantinya terbukti tidak bersalah, maka akan ada rehabilitasi yang harus dilakukan. Namun ini memang dari Ketua MK Jimli Asyidiki sendiri masih belum bisa memberikan indikasi begitu bagaimana nantinya putusan ini akan diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sementara demikian, Egan, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yunia Harsari langsung dari gedung MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.